Seperti inilah suasana rapat anggota tahunan Tahun Buku 2016 Koperta Langgeng Mulyo. Dalam rapat ini akan ada banyak hal yang disampaikan, mulai dari laporan keuangan dan penetapan pembagian sisa hasil usaha, laporan pengawas, paparan rencana kerja tahun 2018, hingga paparan rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2018. Bidang usaha yang dijalankan Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo sebanyak 3 jenis usaha, di antaranya usaha simpan pinjam, kios pertanian, dan usaha swalayan. Untuk bidang keuangan, kita bisa simak laporan posisi keuangan pada halaman 5 dengan perincian aset lancar, di antaranya kas, bank, piutang usaha, piutang dagang, penyisihan piutang, persediaan barang dagangan, persekot sewa, dan pendapatan yang masih harus diterima. Jumlah aset lancar untuk tahun buku 2017 9.878.879 rupiah. Untuk tahun buku 2016 10.806.769.141 rupiah. Satu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 Ayat 1, 2, dan 3. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo. 3. Keputusan rapat anggota. Pemeriksaan dilakukan oleh 1. Suryadi, Ketua Pengawas periode 2016-2017. 2. Saudara Kasiman sebagai anggota periode 2017-2018. Waktu pemeriksaan dilakukan tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. Pemeriksaan terakhir pada tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 30 Desember 2017. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo Desa Ngancak. Ini untuk rencana S1 tahun 2018 setelah pajak diusahakan sebesar atau direncanakan sebesar 174.389 rupiah. Rencana program kerja pengurus Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo tahun buku 2018, bidang organisasi dan manajemen, menjalankan sistem organisasi koperasi yang lebih mandiri dan profesional dengan memaksimalkan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan struktur organisasi dan peraturan perundangan yang ada. Menyusun atau membuat standar operasional prosedur atau SOP pengelolaan koperasi agar mudah dalam pelaksanaan kerja serta pengawasan hasilnya. Secara umum yang kami himbau adalah klasik, jadi aktivitas anggota. Jadi anggota itu tidak hanya tercatat di buku, tapi harus ada wujud nyata. Koperasi itu harus ada kemandirian, dan yang paling penting ada dampak ekonomi di wilayah sekitar dan dampak sosialnya. Jadi koperasi itu punya nilai dan punya prinsip, saya kira itu. Di sela berlangsungnya rapat, Koperta Langgeng Jaya memberikan sertifikat kepada anggota koperasi yang rutin membayar iuran.
Selanjutnya, dari hal-hal yang sudah disampaikan tersebut, melalui rapat ini para anggota juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, usulan, maupun saran mereka. Kemudian disusul dengan pengesahan laporan pengurus, laporan pengawas, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemilihan anggota pengawas, serta pengesahan anggota pengawas. Ya, harapan kita jadi seluruh anggota ini bisa aktif dan bisa mengikuti apa yang menjadi gerak langkah kita, bagaimana kita bisa menjadi anggota yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Artinya tidak hanya pengurus dan karyawan saja yang kesejahteraan meningkat, tapi merupakan kebersamaan. Nah, salah satu contoh yang kita berikan, kita memberikan modal penyertaan cuma-cuma ini sebagai langkah pancingan agar mereka ikut aktif dan handarbeni Koperasi Langgeng Mulyo. Bersama Koperasi Pertanian Langgeng Mulyo, kita bangun perekonomian masyarakat pedesaan. Koperasi Langgeng Mulyo, jaya, 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 yes! Ya pemirsa, itulah tadi sekilas profil dari Koperta atau Koperasi Pertanian Langgeng Jaya, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Semoga apa yang menjadi harapan baik pengurus maupun anggota dari koperasi tersebut dapat terwujud, serta Koperasi Pertanian Langgeng Jaya dapat terus maju. Saya Intan Aulia pamit, sampai jumpa dan salam CTV.